Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala Jumat afdalul ayyamil usbu'. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وفي آية أخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin hadirat yang kami hormati dan muliakan, segala puji Allah yang telah menjadikan Ramadan bulan yang mulia di antara bulan-bulan lainnya. Allah yang telah menjadikan hari Jumat sebagai satu hari yang istimewa dalam satu minggu ataupun dalam satu pekan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hari Jumat itu hari yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Pada malam Jumat, hari Jumat sampai sore Jumat, di sana ada sunnah yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah membaca suratul kahfi ataupun juga membaca surah Yasin ataupun memperbanyak selawat. Ini dalam riwayat disebutkan demikian. Hari Jumat adalah hari di mana sunnah memperbanyak selawat mulai dari malam Jumat sampai sore. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikian yang selalu disampaikan dalam setiap khutbah Jumat. Allah beserta malaikat bersalawat kepada Nabi. Hadirin yang kami muliakan, salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena ada beliaulah makanya ada peradaban seperti yang kita rasakan saat ini, yang disebut dengan jahiliyah berubah menjadi madani, ya. Madani itu diambil dari sebuah kota yang dibangun oleh Rasulullah, itu kota Madinah. Madinah yang digelar dengan Madinah Al-Munawwar. Dari Madinah itulah bertebar cahaya keislaman ke seluruh pelosok dunia. Hadirin yang berbahagia, kemudian salawat salam juga kepada sahabat Rasulullah SAW yang karena mereka lah usaha menyebarkan Islam itu sampai ke kita. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat ini dengan radhiyallahu anhum wa radwan. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan mereka dengan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah telah meridhai mereka dan mereka sudah ridha kepada Allah. Dan secara khusus juga disebut dalam Al-Quran, sahabat adalah orang-orang yang beramal, berbuat melebihi mengutamakan orang lain melebihi dirinya. Yusiru ala muslim walau kana fi khassasah. Ini disebut dalam ayat. Mereka memprioritaskan orang lain walaupun mereka susah. Sehingga itulah yang Allah sebutkan mereka radhiyallahu anhum wa radwan. Hadirin yang saya muliakan, mengisi malam-malam tarawih kita yang tidak lama lagi
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah disebutkan Ramadan itu ada 3 fase, awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Demikian disebutkan dalam sebuah riwayat. Kita sekarang berada di fase terakhir, akhiruhu itqum minan nar. Salah satu doa yang sering kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Kemudian juga ada juga doa yang juga sering kita baca. Allahumma ajirni minan nar. Ataupun Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar. Fase-fase terakhir ini, fase 10 terakhir adalah fase kita berikhtiar dalam Ramadan ini sehingga Allah bebaskan dan jauhkan kita dari neraka. Hadirin hadirat yang kami muliakan, fenomena akhir Ramadan adalah mengalami penurunan, ya. Memang itulah adanya. Ketika ganjaran pahala ataupun keuntungan yang besar, kalau dari aspek dunia akan banyak yang mengejarnya. Akan tetapi ketika dia berupa non materi, akan sedikit yang begitu tertarik untuk itu. Terkecuali bagi orang-orang yang paham apa yang didapat itu. Sebuah hadis yang saya bacakan di awal mukadimah tadi, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 hadis yang hampir serupa teksnya. Ada man shoma, kemudian ada juga man qama, kemudian yang ketiga man qama lailatul qadr. Ada 3 hadis yang mirip, ya, tapi ada perbedaan di awalnya. Imanan wa ihtisaban. Jadi periode 10 akhir ini adalah tahap pengujian kita kepada ujian iman kita, dan kemudian ujian iman juga kita untuk seberapa kuatnya yakinnya kita akan ganjaran pahala yang Allah akan berikan. Oleh karenanya, apa manfaat jemaah? Ya? Manfaat jemaah yang seperti itu dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab dulu adalah untuk menguatkan ini, ya, fungsi jemaah adalah itu. Makanya kalau kita lihat amalan sholat yang disabdakan oleh Rasulullah adalah ganjaran pahala tertingginya itu jemaah. Sholat berjemaah. Sementara kalau sholat sendiri 1. Sholat berjemaah 27. Di dalam riwayat lain kan ada juga disebutkan 25. Jadi 1:27. Jadi jauh. Kalau 1:10 bersihkan. Ini 1:27. Jadi amal-amal jemaah inilah yang menguatkan kita. Ada orang yang mungkin dia kuat dengan sendiri, yang ibadah sendiri kuat. Tapi ada juga yang secara umum kita butuh jemaah. Butuh jemaah bersama-sama. Apa manfaatnya? Saling menguatkan ataupun saling mengajar. Ya. Jadi oleh karenanya efek dari Ramadan yang kita harapkan ke depan ini adalah musola kita menjadi makmur. Saya kutip sebuah ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian. Hari ini ada fenomena, dan juga ini disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Ada usaha memasukkan orang ke dalam masjid
Di tempat lain ada usaha mengeluarkan orang dari masjid. Ini kita boleh kita cerdasi. Ada usaha kita mengajak orang kepada masjid ataupun dalam musola, sementara di pihak lain ada orang yang menarik satu persatu orang dari masjid ataupun keluar dari musola. Ini yang harus kita sebagai capaian dari Ramadan kita adalah mengajak sebanyak mungkin orang ke musola, mengajak sebanyak mungkin orang ke masjid, karena di luar sana satu persatu diambil oleh mereka. Ya, ketika kita lihat bisa kita sudah ada yang kosong, kemana dia? Mungkin sudah ke warung kopi, kemana dia? Mungkin sudah yang hari ini sangat gencar adalah narkoba, kemana dia? Sudah masuk geng motor, kemana dia? Entah kemana-mana. Jadi ikhtiar kita untuk meramaikan musola itu adalah penting kita lakukan, termasuk juga untuk generasi kita, generasi yang hari ini SD, SMP, SMA. Dulu generasi dulu menganggap ketika sudah ke masjid, ke musola itu aman, dan hari ini juga kita harus buat seperti itu. Kalaulah ada anak generasi kita yang di masjid, musola, berarti kita tidak perlu pusing memikirkannya. Ketika kita mau cari kemana dia, di musola, ada di sini. Yang memusingkan adalah ketika kita cari di musola tidak ada, di masjid tidak ada. Itu yang harus khawatir. Ya, Allah mengingatkan wala yasalladina wa taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kita harus khawatir tentang generasi kita ke depan. Generasi kalau Allah menyebutkan yang lemah, tentu lemah banyak hal. Ya. Yang sangat mengkhawatirkan adalah lemah segi spiritualitas, lemah. Itu yang sangat kita perlu khawatir. Kalau lemah ekonomi juga mengkhawatirkan. Tapi dalam sejarah membuktikan generasi awal mereka ekonominya sangat lemah, tapi spiritualitasnya sangat kuat. Oleh karenanya melalui momen Ramadan ini, saya pikir kita ke depan adalah musola ini walaupun kecil, tapi terkesan di luar Ramadan terkesan besar. Ya, dalam Ramadan kecil, di luar Ramadan besar. Artinya safnya sedikit. Oleh karenanya mari semua kita usaha mengajak generasi kita untuk memenuhi saf-saf sholat kita ini, karena bagaimanapun ketika generasi depan ke depan ini tidak kita siapkan, otomatis tidak akan ada lagi yang akan mengisi saf-saf kita ke depan. Ini patut kita khawatir, karena fenomena seperti ini terjadi di agama lain, di mana generasi muda sudah meninggalkan rumah ibadah mereka. Dan itu juga tidak terkemungkinan juga terjadi pada generasi kita. Nauzubillah min dzalik, ya, tapi kita harus waspadai itu. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.